Dukung dan subscribe channel Cantika Story agar kisah inspiratif seperti ini terus hadir menemani hari kalian. Namanya Nita, gadis muda asal Indonesia yang baru lulus sekolah. Ia dikenal pintar, santun, dan selalu datang paling pagi ke kelas. Para guru menyebutnya cahaya kecil di lorong sekolah yang panjang. Ia memenangkan lomba pidato tingkat kabupaten, memimpin kelompok belajar, dan tak pernah menolak ketika teman minta diajari. Di dinding ruang guru ada piagam dengan namanya, tanda bahwa langkahnya pernah berkilau di mata banyak orang. Namun setelah wisuda sederhana di aula sekolah, hidup mendadak berubah arah. Ayah Nita meninggal dunia. Rumah yang dulu hangat oleh canda seorang ayah kini terasa lebih sepi dari biasanya. Ibunya mulai sakit-sakitan. Nafasnya pendek, langkahnya sering tertahan di ambang pintu. Nita memeluk ibunya setiap malam, membaca doa pelan, menyebut nama Allah di sela isaknya. Di kamarnya, lembar piagam terasa ringan, sementara beban esok hari terasa semakin berat. Demi menambal biaya pengobatan, Nita menerima pekerjaan di sebuah pabrik di kota kecilnya. Ia ditempatkan di bagian pengelola staf, mengatur jadwal, membantu administrasi, memastikan para pekerja terdata dengan rapi. Gajinya tidak besar, tetapi Nita bekerja dengan ikhlas dan hati yang tenang. Ia datang paling awal, pulang paling akhir. Seringkali ia menyisihkan sarapan untuk ditukar menjadi obat, dan menahan diri dari hal-hal remeh yang dulu terasa biasa. Malam-malam panjang menjadi saksi kesadarannya. Ia menghitung uang di meja, menulis kebutuhan ibu, mencatat biaya kontrol, dan menarik nafas panjang. Semua habis, bahkan sebelum bulan berganti. Di ujung kalimat di buku catatan, ia menulis pelan agar hatinya yakin. Kalau hanya di sini, aku tidak akan bisa menabung. Aku butuh jalan yang lebih jauh, agar ibu bisa terus minum obat dan tersenyum tanpa menahan sakit. Suatu sore sepulang kerja, Nita melewati papan pengumuman di dekat terminal. Banyak kertas menempel, sebagian menguning, sebagian baru. Di antaranya, ada sebuah brosur yang rapi dan bersih. Lowongan kerja di Arab. Posisi administrasi dan pengelolaan staf. Syaratnya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Ia meremas tali tas, menatap tulisan alamat perusahaan yang tercetak jelas. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena melihat kemungkinan baru yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa. Di rumah, Nita duduk di sisi ranjang ibunya. Udara sore terasa hangat dan hening. Ia ceritakan tentang brosur itu, tentang peluang yang mungkin Allah kirimkan melalui jalan yang jauh. Mata ibunya berkaca-kaca. Ada berat yang tak bisa diucapkan, ada restu yang sedang mencari bentuk. Pada akhirnya, ibu mengangguk pelan. Pergilah nak. Kejar masa depanmu. Ibu meridai. Jangan lupa sholat, jangan lupa sebut nama Allah setiap melangkah. Kalau kamu bahagia, ibu pun ikut bahagia. Maka dimulailah hari-hari persiapan. Nita mengurus berkas, menerjemahkan dokumen, memeriksakan kesehatan, dan belajar percakapan dasar agar tidak gagap di negeri orang. Ia juga mencari tahu tentang budaya, aturan kerja, dan cara menjaga diri. Ia menata keberangkatan seperti menata hati. Satu persatu syarat terpenuhi. Di setiap lembar yang ditandatangani, ia menyelipkan doa agar langkahnya dijaga, dan ibunya diberi kekuatan. Beberapa bulan kemudian, subuh yang sunyi menyelimuti terminal keberangkatan. Nita mencium punggung tangan ibunya, mengusap wajah itu dengan lembut. Wajah yang penuh garis perjuangan, yang tak pernah meminta apapun selain kebahagiaan anaknya. Ada air mata yang menetes, tetapi ia menegakkan bahu. Pesawat tidak menunggu ragu, dan harapan tidak boleh dibiarkan terlambat. Dengan koper kecil dan keyakinan besar, Nita melangkah ke pintu pemeriksaan, membiarkan doa ibunya memayungi punggung yang mulai menjauh. Penerbangan panjang menjadi bacaan doa yang tidak putus. Di balik jendela, awan bertumpuk seperti gelombang putih. Nita memejamkan mata, mengingat senyum ibunya, mengulang janji dalam hati. Ia datang bukan untuk mengejar gemerlap. Ia datang untuk menjemput nafkah yang halal, untuk memulangkan obat dan ketenangan. Jika Allah mengizinkan, ia ingin pulang membawa kabar baik, dan menghadiahkan istirahat yang benar-benar damai bagi perempuan yang membesarkannya.
Ketika pesawat mendarat, udara hangat menyergap. Bahasa asing terdengar bertaut dengan langkah cepat orang-orang. Nita mengikuti arus, menjemput bagasi, dan memeriksa kembali alamat perusahaan yang tertulis di brosur. Ia naik taksi menuju distrik industri, memandangi gedung-gedung yang tegak, petunjuk jalan yang berbeda bentuk, dan langit yang terasa lebih kering dari biasanya. Di dalam dadanya, ia menyebut nama Allah berkali-kali agar takut tidak tumbuh dan gentar tidak berbuah. Gedung perusahaan itu tinggi, bersih, dengan logo yang kokoh di depan lobi. Satpam menyambut, resepsionis menanyakan nama, dan seorang staf mengantarnya ke lantai atas. Pintu ruangan pribadi terbuka. Di dalamnya, seorang pria muda Arab menunggu dengan raut yang tenang. Namanya Muhai. Ia adalah pemimpin pabrik besar yang dibangun dengan ketekunan, meski dua orang tuanya telah lama meninggal. Tatapannya tegas, namun suaranya tidak meninggikan diri. Ia mempersilakan Nita duduk, meminta ia bercerita tentang pengalaman, dan mendengarkan tanpa memotong. Ada nada hormat di caranya mengangguk, ada kepercayaan yang terasa ketika ia berkata terima kasih. Hari itu, Nita diterima bekerja. Ia ditempatkan sebagai staf kepala karyawan, mengurus hal-hal manusiawi yang kerap sulit disusun dalam angka. Menata jadwal, menyelesaikan konflik kecil sebelum membesar, memastikan gaji cair tepat waktu, dan menjaga agar kebijakan perusahaan tidak kehilangan nurani. Para karyawan menyambutnya ramah, meski ada satu dua pandang yang dingin. Nita memilih untuk tidak menaruh hati pada kilah yang tak perlu. Ia tersenyum, menundukkan kepala, dan membiarkan waktu menunjukkan kesungguhan. Senja pertama di negeri baru, Nita berdiri di balkon asrama karyawan, memandangi langit yang memerah. Ia mengingat jalan panjang yang sudah ia lalui. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang meneguk obat, mungkin baru selesai sholat, mungkin menatap jam sambil menghitung perbedaan waktu. Di sela hembus angin asing, Nita berbisik pelan. Ya Allah, kuatkan aku. Jadikan setiap lelah sebagai ibadah. Lindungi ibuku dalam penjagaan yang tidak pernah tidur. Di bawah cahaya lampu jalan, ia kembali menata rencana. Besok ia akan datang lebih pagi, mempelajari sistem, dan menyusuri ritme kerja yang baru. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah. Tetapi di balik lelah yang menunggu, ada harapan yang sudah menyala. Dan di balik harapan itu, ada wajah seorang ibu yang menjadi alasan setiap kali hati nyaris runtuh. Di titik itulah, langkah Nita memasuki babak yang berbeda. Bukan lagi sekadar gadis berprestasi yang memegang piagam, melainkan perempuan muda yang memegang kompas di tengah peta yang asing. Ia tidak meminta perjalanan yang ringan. Ia hanya meminta hati yang tidak menyerah dan restu yang tidak pernah putus. Karena ia percaya, selama nama Allah tinggal di lidah dan doa ibu tinggal di dada, jalan pulang selalu ada, sejauh apapun ia melangkah. Pagi di negeri baru terasa asing bagi Nita. Ia bangun lebih awal dari penghuni asrama lainnya, menyiapkan diri dengan seragam rapi dan jilbab sederhana. Hari pertamanya sebagai staf kepala karyawan menjadi pintu untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sana. Suasana kantor ramai, karyawan lalu lalang dengan berkas dan percakapan cepat. Nita menatap mereka satu persatu, berusaha mengenali wajah dan menyusun nama dalam ingatan. Muhai, sang pemimpin muda itu, memperkenalkan Nita di depan semua karyawan. Suaranya tegas, mulai hari ini, Nita akan menjadi staf kepala karyawan. Aku ingin semua mendukungnya, karena ia ada di sini untuk membantu kalian, bukan menggantikan kalian. Sebagian karyawan tersenyum menyambut, namun ada juga tatapan yang menusuk dingin. Salah satunya dari seorang wanita bernama Salma, karyawan lama yang seakan merasa tersaingi. Hari-hari pertama tidak mudah. Salma kerap memberikan komentar tajam, seolah menantang kemampuan Nita. Namun Nita tidak membalas. Ia membalas sindiran dengan senyum dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia datang paling awal, menyusun jadwal lembur, mencatat keluhan karyawan, dan memastikan laporan selalu sampai di meja Muhai tepat waktu. Perlahan, hasil kerjanya terlihat. Konflik antar karyawan berkurang, sistem menjadi lebih teratur, dan penjualan perusahaan pun meningkat. Muhai memperhatikan semua itu dari jauh. Ia kagum dengan kesabaran Nita. Tak hanya cerdas, ia juga rendah hati.
Dalam setiap langkahnya, terlihat bahwa Nita bekerja bukan untuk ambisi, melainkan karena tanggung jawab. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat hatinya hangat, meski ia tak berani mengungkapkan lebih. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Muhai menghampiri Nita. "Terima kasih sudah bekerja keras. Perusahaan ini butuh orang seperti kamu," katanya singkat. Nita hanya tersenyum, menunduk hormat, lalu kembali ke meja kerjanya. Namun di dada Muhai, kalimat-kalimat yang lebih panjang tertahan, seolah belum saatnya keluar. Hari berganti minggu. Di tengah kesibukan, Nita mulai menemukan ritmenya. Ia semakin dekat dengan banyak karyawan, bahkan sering membantu mereka di luar jam kerja. Tapi pandangan iri Salma belum juga hilang. Ia mencoba menjatuhkan Nita dengan gosip, namun gosip itu runtuh ketika semua melihat kerja keras Nita yang nyata. Pada suatu akhir pekan, Muhai tiba-tiba mengajak Nita keluar. "Ikutlah denganku, ada tempat yang ingin aku tunjukkan," katanya dengan tatapan yang sulit ditolak. Nita ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka berkendara melewati jalanan kota yang ramai, hingga tiba di sebuah bukit tinggi yang menghadap ke seluruh kota. Dari sana, lampu-lampu kota tampak berkilau seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di bawah langit senja, angin berhembus lembut. Muhai berdiri di samping Nita, menatap horizon dengan mata yang penuh rahasia. Akhirnya, ia berbicara dengan suara dalam, "Sejak pertama kali bertemu, aku tahu ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Kau bukan hanya pekerja keras, Nita, aku mencintaimu." Nita terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan pemimpin perusahaan besar itu menaruh hati padanya. Namun dalam hatinya, ada getaran yang sama. Rasa yang ia pendam sejak pertama kali melihat Muhai, kini pecah dalam keheningan sore itu. Nita menunduk, bibirnya gemetar. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku juga bergetar, tapi aku takut. Ibuku di kampung masih sakit, aku tak ingin ia merasa aku melupakannya." Muhai menatapnya penuh ketulusan. "Aku tidak akan memintamu memilih antara aku dan ibumu. Aku hanya ingin kau tahu, cintaku padamu tulus. Aku siap menunggu sampai kau merasa waktunya tepat." Senja itu berakhir dengan diam yang syarat makna. Hati Nita penuh dilema, namun di dalamnya ia tahu, cinta sudah menemukan jalannya. Sejak sore di bukit itu, hati Nita tidak lagi sama. Kata-kata Muhai terus terngiang di telinganya. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah hadir sebelumnya, tapi bersamaan dengan itu ada rasa takut yang sulit ia kendalikan. Di setiap malam, ketika ia menutup mata, wajah ibunya muncul lebih dulu sebelum bayangan Muhai. Hatinya terbelah antara cinta yang baru tumbuh dan tanggung jawab yang sudah lama ia pikul. Hari-hari di kantor berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Muhai tetap memberi arahan dengan wibawa, Nita tetap bekerja dengan tekun, namun di antara mereka ada rahasia yang tidak diketahui siapapun. Salma, karyawan yang sejak awal tidak menyukai Nita, mulai merasakan ada sesuatu. Ia semakin sering memandang Nita dengan tatapan curiga, seakan menunggu waktu untuk menjatuhkan. Suatu malam, Nita duduk di balkon asrama sambil menatap langit Arab yang penuh bintang. Ia membuka ponsel kecilnya, mencoba menelepon ibunya di kampung. Suara ibunya terdengar lemah namun penuh cinta. "Nak, bagaimana pekerjaanmu? Ibu selalu berdoa untukmu," suara itu lirih. Air mata Nita jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu, aku baik. Semua berjalan lancar. Tapi aku rindu, Bu. Aku ingin segera pulang membawa obat dan membuat ibu tersenyum lagi." Ibunya hanya berpesan, "Jangan pikirkan ibu terlalu berat. Jalani dengan sabar. Ingat, Allah selalu ada untukmu." Kalimat itu membuat dada Nita sesak. Ia sadar, ibunya sengaja menyembunyikan rasa sakit agar ia tidak terbebani. Beberapa hari kemudian, setelah rapat yang panjang, Muhai kembali menghampirinya. Kali ini tatapannya lebih dalam. "Nita, aku tidak bisa terus menyimpan perasaan ini. Aku ingin kau menjadi pendampingku. Aku ingin menikahimu." Nita terperangah. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Ia mencintai Muhai, namun pikirannya langsung kembali pada ibunya yang terbaring sakit di kampung. Bibirnya bergetar.
Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang. Ibuku masih menungguku. Aku tidak mungkin melangkah tanpa restu darinya. Muhai mengangguk pelan, matanya penuh pengertian. Aku paham. Pulanglah, temui ibumu. Mintalah restunya. Aku akan menunggumu, Nita, berapa lama pun itu. Sejak hari itu, hatinya semakin gelisah. Nita tahu, cinta sejatinya sudah datang, namun ia juga tahu restu seorang ibu adalah segalanya. Malam-malamnya kembali dipenuhi doa, meminta petunjuk pada Allah agar hatinya diberi jalan yang terang. Beberapa minggu kemudian, Nita memutuskan pulang ke Indonesia. Ia ingin melihat ibunya, ingin mendengar langsung restu itu dari bibir yang sejak kecil mendoakannya. Perpisahan di bandara bersama Muhai terasa berat. Muhai menggenggam tangannya erat dan berbisik, kembalilah dengan tenang. Aku akan menunggu di sini. Jangan ragu, aku ada untukmu. Dengan hati bergetar, Nita melangkah naik ke pesawat. Perjalanan panjang itu bukan hanya untuk menyeberang negeri, tetapi juga untuk mencari jawaban atas dilema yang menghantui hatinya, cinta atau keluarga. Pesawat mendarat di tanah air dengan hentakan lembut. Begitu menapakkan kaki di bandara, Nita menarik napas panjang, mencium aroma tanah kelahiran yang sudah lama ia tinggalkan. Hatinya bergetar hebat, rindu kepada ibunya semakin menyesak. Ia segera mencari kendaraan menuju kampung halaman. Jalanan yang dulu akrab kini terasa berbeda, banyak bangunan baru, namun hati Nita tetap terpaut pada rumah kecil tempat ibunya menanti. Ketika tiba, suasana rumah begitu hening. Nita berlari kecil memasuki pintu dan di sana, ibunya terbaring di dipan tua dengan wajah pucat. Senyum tipis muncul begitu melihat putri tercinta masuk. Nak, kau pulang, suara ibunya lirih namun penuh kehangatan. Nita langsung bersimpuh, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Air matanya jatuh deras. Ibu, maafkan aku lama meninggalkanmu. Aku rindu, Bu. Ibunya mengelus kepala Nita pelan. Ibu tahu kau bekerja keras demi ibu. Jangan menangis. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Malam itu, mereka duduk bersama, meski tubuh ibunya sering tersendat oleh batuk. Nita menceritakan semua, pekerjaannya di Arab, bagaimana Muhai mempercayainya, hingga perasaan cinta yang kini tumbuh di hatinya. Dengan suara bergetar, Nita akhirnya berkata, Bu, Muhai ingin menikahiku. Aku bingung, aku mencintainya, tapi aku tidak ingin membuat ibu merasa ditinggalkan. Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap Nita dengan mata berkaca-kaca. Nak, restu ibu selalu bersamamu. Jangan takut mencintai, jangan takut melangkah. Kalau Muhai benar-benar baik untukmu, ibu meridai. Bahagiakan dirimu, karena kebahagiaanmu adalah obat terbaik bagi ibu. Nita tak mampu menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat, seakan ingin menyerap setiap kekuatan yang masih tersisa. Di hatinya, sebuah beban berat terangkat, digantikan dengan keyakinan bahwa restu ibunya adalah pintu menuju kebahagiaan yang halal. Hari-hari berikutnya, Nita merawat ibunya sambil menyiapkan kepulangan ke Arab. Ia merasa waktu terlalu singkat, namun tekadnya sudah bulat. Tidak ada kerabat yang benar-benar peduli di kampung. Karena itu, ia berniat mengajak ibunya tinggal bersamanya di Arab, agar ia bisa merawatnya dengan lebih baik. Sebelum berangkat, ibunya sempat berpesan di teras rumah yang dikelilingi ilalang. Nah, kalau nanti aku pergi, jangan bersedih terlalu lama. Ingat, Allah selalu ada untukmu. Lanjutkan hidupmu dengan ikhlas. Kata-kata itu menusuk hati Nita, seolah firasat. Namun ia menolak berpikir jauh. Ia hanya ingin membawa ibunya bersamanya, hidup bersama di negeri tempat cintanya kini menanti. Beberapa minggu kemudian, Nita kembali ke Arab bersama ibunya. Muhai menyambut mereka dengan hangat, bahkan mempersiapkan rumah khusus agar ibunda Nita bisa tinggal dengan nyaman. Kehangatan itu membuat hati Nita semakin yakin, cintanya tidak salah alamat. Beberapa waktu setelah itu, pernikahan Nita dan Muhai digelar sederhana namun penuh kebahagiaan. Senyum ibunya menjadi saksi di barisan depan, meski tubuhnya semakin lemah. Nita menggenggam tangan ibunya setelah akad, berbisik, Bu, aku sudah resmi menjadi istri. Terima kasih atas restumu. Hari itu menjadi salah satu hari terindah dalam hidup Nita.
Namun ia tidak tahu, kebahagiaan itu sebentar lagi akan diuji dengan kehilangan yang paling menyakitkan. Hari pernikahan itu terasa begitu syahdu. Di sebuah ruangan yang sederhana namun hangat, suara ijab kabul bergema, disaksikan beberapa kerabat dan sahabat dekat. Muhai duduk dengan wajah tegas dan penuh keyakinan, sementara Nita menunduk malu, air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Saat para saksi mengucapkan sah, hati Nita bergetar hebat. Ia kini resmi menjadi istri seorang pria yang bukan hanya pemimpin perusahaan besar, tetapi juga lelaki yang hatinya penuh cinta dan ketulusan. Senyum Muhai begitu tulus ketika menggenggam tangan Nita untuk pertama kalinya sebagai pasangan halal. Mulai hari ini, aku janji akan menjagamu, Nita, ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Ibunda Nita hadir di barisan depan, duduk dengan tubuh lemah namun wajah penuh bahagia. Matanya berkaca-kaca, melihat putrinya menikah dengan lelaki yang baik dan terhormat. Alhamdulillah, akhirnya kau menemukan pelindung hidupmu, nak, bisiknya sambil menahan batuk. Pesta kecil itu dipenuhi ucapan doa dari karyawan, kerabat, dan beberapa tamu undangan. Meski sederhana, suasana terasa penuh cinta. Nita menatap ibunya dengan tatapan haru. Dalam hati ia berdoa, semoga ibunya bisa hidup lebih lama untuk menyaksikan kebahagiaan ini. Malam pertama setelah akad, Nita duduk di samping ranjang ibunya. Ia menggenggam tangan yang sudah keriput itu erat-erat. Bu, terima kasih. Semua ini terjadi karena doa ibu. Aku sudah resmi menikah, dan ibu ada di sini menemaniku. Aku bahagia, Bu. Ibunya tersenyum tipis, menatap anaknya dengan mata penuh kasih. Nak, kebahagiaan ibu adalah melihatmu tersenyum. Jangan pernah berhenti bersyukur. Ingatlah selalu, Allah bersama orang yang sabar. Hari-hari setelah pernikahan, Nita dan Muhai berusaha membuat ibunya nyaman. Muhai bahkan memanggil dokter pribadi untuk memeriksa kesehatan sang ibu, menyediakan semua yang diperlukan agar ia merasa tenang. Namun di balik semua perhatian itu, kondisi ibunya semakin melemah. Nafasnya pendek, tubuhnya semakin kurus. Beberapa hari setelah pernikahan, di tengah malam yang sunyi, Nita mendengar ibunya memanggil pelan. Nita, Nita segera menghampiri. Ya Bu, aku di sini. Ibunya menatapnya lama, lalu berbisik lirih, Nak, kalau waktuku tiba, jangan bersedih terlalu lama. Ingatlah, semua yang hidup akan kembali kepada Allah. Teruslah jalani hidupmu bersama suamimu. Ibu akan bahagia bila kau bahagia. Air mata Nita jatuh deras, ia memeluk ibunya erat. Jangan bicara begitu, Bu, aku tidak sanggup kehilangan ibu. Namun firasat itu ternyata benar. Hanya beberapa hari setelah pernikahan, Ibunda Nita menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia seakan runtuh bagi Nita. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar, seolah seluruh harapan terhenti di hari itu. Muhai segera merengkuh Nita dalam pelukannya. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, Kau tidak sendiri. Aku di sini, Nita. Aku akan selalu mendampingimu sampai kapanpun. Di tengah duka yang mendalam, Nita menemukan kekuatan baru. Kehilangan ibunya adalah ujian terberat, namun ia tahu restu itu sudah diberikan, dan doa ibunya akan selalu menyertai. Hari-hari setelah pemakaman Ibunda Nita terasa begitu berat. Rumah yang tadinya dipenuhi doa seorang ibu kini sunyi, menyisakan bayangan kenangan yang terus menghantui. Setiap kali Nita melewati kamar ibunya, ia masih bisa merasakan aroma obat-obatan, mendengar batuk lirih yang dulu sering memecah malam, dan melihat senyum sabar yang kini hanya tinggal dalam ingatan. Tangis Nita sering pecah di malam hari. Ia duduk di sudut kamar, memeluk selendang peninggalan ibunya, menangis hingga matanya bengkak. Bu, kenapa begitu cepat kau pergi? Aku belum sempat membuatmu bahagia lebih lama, bisiknya lirih. Muhai selalu ada di sampingnya. Ia memeluk Nita dengan sabar, mengusap punggung istrinya, dan menenangkan dengan kata-kata penuh cinta. Nita, ibumu pergi dengan membawa kebanggaan. Ia melihat putrinya menikah dengan lelaki yang mencintainya. Ia pergi dalam damai, yakin bahwa kau dijaga. Jangan salahkan dirimu. Namun kesedihan itu begitu dalam, membuat Nita kehilangan semangat. Ia sempat tak sanggup masuk kantor, tubuhnya lemah, hatinya kosong.
Ia merasa sendirian di dunia ini meskipun sudah bersuami. Muhai memahami, tidak ada obat selain waktu dan doa. Ia tidak pernah memaksa Nita untuk segera pulih, tetapi setiap hari ia mengingatkan istrinya untuk tetap dekat dengan Allah. Suatu malam, Muhai mengajak Nita ke masjid. Mereka duduk berdua di saf paling belakang setelah sholat Isya. Muhai berkata dengan suara lembut, "Nita, cinta seorang ibu tidak pernah hilang. Restunya ada bersamamu, doanya sudah mendahuluimu. Cara terbaik menghormatinya adalah dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan doa yang tidak putus. Kau kuat, Nita. Aku tahu itu." Kata-kata itu membuat hati Nita mulai luluh. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku takut, Muhai. Aku takut tidak sanggup menghadapi hidup tanpa ibu." Muhai menggenggam tangannya erat. "Kau tidak sendiri. Aku ada. Selama aku bernafas, aku tidak akan membiarkanmu merasa kehilangan pegangan." Malam itu menjadi titik balik bagi Nita. Ia mulai bangkit perlahan. Meski duka masih ada, ia belajar menyalurkannya dalam doa. Setiap hari ia kirimkan Fatihah untuk almarhumah ibunya, memohon agar Allah melapangkan kuburnya, mengampuni dosanya, dan menempatkannya di tempat yang penuh cahaya. Perlahan, semangat Nita kembali. Ia mulai masuk kerja lagi, meski dengan hati yang masih perih. Ia memilih untuk tetap tegar, karena ia tahu, itulah yang ibunya inginkan sejak awal, melihat putrinya kuat, tidak menyerah, dan tetap berjalan meski badai menerpa. Waktu terus berjalan, meski hati Nita masih sering terasa kosong. Ada saat-saat di mana ia tiba-tiba meneteskan air mata hanya karena melihat secangkir teh di meja, mengingat ibunya yang dulu selalu menyiapkannya setiap pagi. Ada pula saat ketika ia terdiam lama di depan cermin, bertanya dalam hati, apakah aku sudah menjadi anak yang berbakti? Namun perlahan, luka itu mulai berubah menjadi kekuatan. Setiap kali rindu datang, Nita memilih berdoa. Ia memejamkan mata, mengirimkan Fatihah untuk almarhumah ibunya, lalu membiarkan hatinya tenang. Ia percaya, doa adalah jembatan antara yang hidup dan yang sudah kembali kepada Allah. Muhai menjadi sandaran yang setia. Ia tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sahabat yang tahu kapan harus diam, kapan harus menenangkan, dan kapan harus menguatkan. Dalam banyak kesempatan, ia selalu berkata, "Nita, ikhlas itu bukan berarti melupakan. Ikhlas adalah menerima, sambil terus mendoakan. Ibumu bahagia jika melihatmu terus tersenyum." Kalimat itu terpatri dalam hati Nita. Ia belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, dan restu seorang ibu tidak pernah hilang meski raganya sudah tiada. Hari demi hari, Nita kembali aktif di perusahaan. Ia memimpin para karyawan dengan bijak, melanjutkan sistem yang pernah ia susun, dan membuat penjualan meningkat lebih tinggi. Banyak karyawan yang hormat padanya, bahkan Salma yang dulu membencinya akhirnya luluh melihat ketulusan Nita. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Nita berdiri di balkon rumah bersama Muhai. Angin padang pasir bertiup lembut, membawa aroma senja. Nita memandang jauh ke langit, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Bu, aku tahu kau sudah tenang di sisi Allah. Aku di sini baik-baik saja. Aku bahagia bersama suamiku. Terima kasih untuk semua doa dan restu yang kau tinggalkan." Muhai merangkul bahu Nita, menatap langit yang sama. "Mulai sekarang, kita jalani hidup bersama, dengan doa untuk mereka yang mendahului kita. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menangis. Mari kita isi dengan kebaikan." Nita mengangguk pelan. Hatinya kini lebih lapang. Duka itu tidak hilang, tetapi sudah berubah menjadi kekuatan. Ia sadar, ibunya tidak benar-benar pergi. Doa dan restunya tetap hidup di setiap langkahnya. Dan di bawah langit senja Arab itu, Nita akhirnya benar-benar ikhlas menerima takdir. Ia melanjutkan hidup dengan senyum, cinta, dan doa yang tidak pernah padam. Hari-hari baru mulai terasa berbeda bagi Nita. Meski duka kepergian ibunya masih sesekali mengetuk hati, ia kini mampu berdiri lebih tegak. Air mata yang dulu jatuh karena kehilangan, kini berubah menjadi doa yang mengalir setiap malam. Ia sadar, cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berpindah tempat, dari pelukan nyata menjadi doa yang abadi.
Muhai selalu berada di sisinya, menjadi penopang setiap kali hati Nita kembali goyah. Kau tidak sendirian, Nita, ucapnya setiap kali melihat mata istrinya berkaca-kaca. Kita akan terus berjalan bersama, menghadapi suka dan duka, sampai akhir nanti. Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuat Nita merasa kuat kembali. Di perusahaan, Nita semakin dipercaya banyak orang. Ia bukan hanya istri pemilik, tetapi juga sosok pemimpin yang dicintai karyawan. Ketulusan dan kerja kerasnya membuat semua orang hormat. Bahkan Salma, yang dulu dipenuhi iri, kini berubah menjadi kawan yang setia. Nita mengajarinya arti kesabaran, dan Salma belajar banyak dari keteguhan hati wanita muda itu. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan, Nita dan Muhai berjalan bersama menuju bukit yang dulu menjadi saksi pengakuan cinta mereka. Angin berhembus lembut, langit jingga perlahan meredup. Nita menatap hamparan kota dengan hati yang lebih lapang. Di sini semua dimulai, katanya lirih. Saat aku masih ragu, saat aku masih takut, tapi kini aku mengerti. Cinta yang datang dengan cara yang benar akan selalu menjadi penguat. Muhai menatapnya dengan penuh cinta. Aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Kau adalah takdir terindah dalam hidupku. Nita tersenyum, air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia merasa hidupnya lengkap. Ia sudah melewati duka, menemukan cinta, dan belajar arti ikhlas. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang bertebaran, Nita berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas jalan yang Kau tunjukkan. Terima kasih atas cinta yang Kau titipkan. Restuilah langkah kami, dan bahagiakanlah Ibu di sisi MU. Doa itu menjadi penutup yang indah. Nita sadar, hidup tidak selalu mudah, tapi selama hati ikhlas dan cinta hadir dengan ketulusan, maka setiap luka bisa sembuh, setiap duka bisa berubah menjadi cahaya. Dan sejak hari itu, Nita menjalani hidupnya dengan lebih kuat. Ia tak lagi sekadar gadis yang berjuang demi ibunya, tapi kini menjadi wanita tangguh yang berjalan dengan cinta, doa, dan keyakinan bahwa restu seorang ibu dan rahmat Allah akan selalu membersamai langkahnya. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan Nita kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada masa di mana kita berada di puncak kebahagiaan, namun ada pula masa di mana ujian terasa begitu berat hingga hampir meruntuhkan langkah. Namun disitulah kita menemukan arti sebenarnya dari sebuah kekuatan, ikhlas dan kesabaran. Nita hanyalah seorang gadis sederhana dari keluarga yang serba kekurangan. Ia kehilangan ayah di usia muda, harus menyaksikan ibunya berjuang melawan sakit, dan rela meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari nafkah. Apa yang ia lakukan bukanlah karena ambisi pribadi, melainkan semata-mata karena cinta dan tanggung jawab kepada ibunya. Dari sini kita belajar bahwa kasih sayang seorang anak kepada orang tua tidak mengenal batas. Selama masih ada kesempatan, kita wajib berusaha membahagiakan mereka, sekecil apapun bentuknya. Namun kehidupan memberi Nita pelajaran berharga lainnya. Ia harus menerima kenyataan pahit. Orang yang paling ia cintai, ibunya, pergi meninggalkan dunia hanya beberapa hari setelah pernikahannya. Kesedihan itu begitu dalam, hingga membuatnya hampir putus asa. Tetapi di balik itu semua, Nita mengerti bahwa restu seorang ibu tidak pernah hilang meski raga telah tiada. Doa dan cinta seorang ibu selalu hidup dalam hati anak-anaknya. Disinilah pesan yang paling penting. Kehilangan adalah bagian dari kehidupan, dan ikhlas adalah kunci untuk bertahan. Ikhlas bukan berarti melupakan, tetapi menerima takdir dengan lapang dada sambil terus mendoakan orang yang kita cintai. Nita mengajarkan kita bahwa meskipun tubuh ibunya sudah tiada, doa yang ia panjatkan setiap malam adalah bukti bahwa cinta itu abadi. Kisah ini juga menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga berdiri teguh di saat duka. Muhai tidak meninggalkan Nita ketika ia terpuruk, justru ia menggenggam erat tangan istrinya dan berkata, "Kau tidak sendiri, aku ada untukmu." Dari sini kita belajar bahwa pasangan yang baik bukan hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga menjadi penopang ketika hati hampir runtuh. Sahabat, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini.
Bahwa hidup adalah tentang perjuangan, tentang ikhlas menerima takdir, tentang cinta yang menguatkan, dan tentang doa yang tidak pernah putus. Selama kita bersandar pada Allah, seberat apapun ujian, akan selalu ada jalan untuk bangkit. Jangan pernah lupa membahagiakan orang tua selagi mereka masih hidup, karena restu mereka adalah pintu keberkahan. Dan jika mereka telah tiada, jangan biarkan doa kita terputus, karena itulah hadiah terbaik yang bisa kita kirimkan. Semoga kisah Nita mengingatkan kita semua, bahwa air mata bisa berubah menjadi kekuatan, dan kehilangan bisa melahirkan keikhlasan. Yang terpenting, kita harus percaya bahwa setiap takdir Allah, seberapapun perihnya, selalu mengandung hikmah yang indah.